anggap aja kita lagi nongkrong, tapi kita lagi ngobrol temanya sejarah. Ini kan lebih asik gitu kan, jadi nggak formal-formal banget. Asik kok sih. Tapi sejarah tuh kalau dipikir-pikir ribet nggak sih? Tapi sisi lain juga seru juga, apalagi kalau ada drama-dramanya gitu. Bener, nah kita kan topiknya juga tentang konfrontasi Indonesia Malaysia. Dari kalian udah dianggapnya dikit. Aku sih tahu garis besarnya. Ini kalau nggak salah ya, itu tuh pas Indonesia nolak federasinya Malaysia tahun 1963. Soalnya si Bapak Soekarno ini tuh mikir kalau permainan Inggris yang dilakuin saat itu tuh buat nguasain Asia Tenggara saat itu. Oh, kayaknya aku inget deh. Ini tuh yang ada slogan Ganyang Malaysia yang terkenal itu nggak sih? Iya benar. Itu kalau dipikir-pikir sebenarnya serem, tapi kayak nasionalismenya kuat banget. Makanya kita tuh jangan teriak-teriak doang, karena di situ juga ada operasi militer yang beneran ada di perbatasan Kalimantan. Tapi yang pernah aku baca, konfrontasi tuh nggak cuma melulu perang-perang aja loh guys, tapi juga ada propaganda dan juga diplomasi. Jadi luas banget dampaknya. Daripada kita semua so tahu, mending kita putar aja. Bener sih, Boleh, daripada boleh, kita boleh. asal-asal ya kan. Bener sih, bener ya. Coba nih kita cari Din. Ini dia. A few moments later. Pada 2 September lalu, 2 peleton komando pasukan gerak cepat Kopasgat TNI Angkatan Udara melakukan terjun payung di sekitar kawasan ini, Mukim Labis, Johor, Malaysia. Resimen Tentara Kerajaan Melayu ke-6 dari Keluang telah diperintahkan untuk bergerak ke Singapura. Operasi perburuan prajurit Kopasgat yang belum tertangkap dilanjutkan oleh Batalion 1 Resimen Senapan Gurkha Putri Mary ke-10 yang dipimpin Letkol EJS Barnett. Prajurit Malaysia tampak menjelaskan situasi bentang alam Labis. Pasukan Gurkha kemudian mendapat informasi penampakan prajurit Kopasgat di pinggir rawa. Mereka kemudian menyisir hutan dan menemukan persembunyian tentara Indonesia tersebut. Mereka menembakkan senjata mortar, dilanjutkan dengan kontak senapan. Pasukan Gurkha terus menyisir hutan. Mereka kemudian bertemu dengan prajurit Kopasgat. Terjadi kontak senjata. 3 prajurit Kopasgat gugur. Jenazah mereka kemudian dibawa ke markas operasi di Labis. Resimen Tentara Kerajaan Melayu, Gurkha Inggris, dan pasukan Selandia Baru memburu penyusup Indonesia dari kampung demi kampung hingga menerabas Rimba Raya. Sementara itu, yang di Pertuan Agong Malaysia, Tuanku Set Putra Jamalulail, telah menetapkan negara dalam keadaan darurat. Dilakukan penyebaran selebaran kepada masyarakat yang isinya termasuk hukuman berat bagi siapa saja yang melindungi penyusup dari Indonesia. Frustasi dengan 2 pekan yang tidak signifikan,
Malaysia meningkatkan perburuan para prajurit Kopasgat yang diyakini bersembunyi di hutan sekitar Labis. Ini adalah pasukan Batalion 1 Resimen Kerajaan Selandia Baru di bawah pimpinan Letkol RM Gur. Mereka diberangkatkan dengan helikopter dari Pangkalan Udara Distrik Segamat. Tampak pasukan Selandia Baru diterjunkan di lapangan Ilalang dan bergerak memasuki hutan Labis. Pos keamanan, tampak 2 prajurit Kopasgat yang tertangkap dipindahkan oleh tentara Gurkha yang ditemani oleh polisi Malaysia. Masyarakat berkumpul untuk menyaksikan kejadian ini. Pasukan Gurkha membunuh 2 prajurit Kopasgat dalam operasi yang dilakukan di daerah Gunung Labis, Jumat 25 September 1964. Helikopter membawa 2 jenazah itu ke markas operasional Gurkha di Labis. Dilaporkan, hingga hari itu, 27 prajurit Kopasgat telah gugur dan lebih dari 50 lainnya telah ditangkap. Tampak 2 prajurit Kopasgat yang tertangkap sebelumnya dan dalam keadaan terborgol diminta untuk mengidentifikasi 2 rekannya yang gugur. Pendaratan di Labis adalah pendaratan udara pasukan terjun payung Indonesia dari Kopasgat pada 2 September 1964 di dekat Labis, Johor, Malaysia. Operasi militer ini merupakan bagian dari Operasi Dwi Kora Ganyang Malaysia yang dilakukan selama konfrontasi Indonesia-Malaysia. Operasi militer Kopasgat terbilang gagal. Diangkut dengan 3 pesawat Hercules C-130 TNI Angkatan Udara yang berangkat dari Jakarta. Hanya 2 pesawat yang berhasil mencapai target drop zone. Pesawat ketiga jatuh di Selat Malaka saat berusaha menghindari intersepsi oleh Skuadron 64 Angkatan Udara Inggris, Javelin PAW-9. Dilaporkan 47 prajurit Kopasgat gugur dalam kecelakaan pesawat tersebut. Sementara, badai tropis membubarkan jatuhnya parasut sehingga 94 prajurit Kopasgat tercerai-berai di zona pendaratan Labis. Setibanya di Tanah Melayu, para prajurit Kopasgat harus menghadapi gempuran resimen tentara Kerajaan Melayu, pasukan Gurkha Inggris, dan pasukan Selandia Baru yang dikoordinasikan oleh Brigade Infanteri Malaysia keempat. Akibatnya, 32 prajurit Kopasgat gugur dan sisanya ditahan. Syukurnya, 62 prajurit Kopasgat itu dibebaskan setelah konfrontasi Indonesia-Malaysia berakhir pada 1966. Oh, jadi gitu. Sekarang lebih jelas nggak sih dari video tadi? Bisa kita lihat nih ya, kalau misalnya sih sebenarnya sih konfliknya itu selesai pas Bapak Soeharto tuh naik. Terus semenjak itu udah ada perjanjian damai deh.
Jadi intinya sebenarnya nasionalisme itu boleh semangat, tapi kan akhirnya diplomasi kan yang nyelesain. Tuh. Bener, untung aja damai. Kalau enggak kita nggak bisa belajar dengan tenang, nggak bisa dapet MBG guys, dan nggak bisa nonton. Bener banget. Apalagi kita nggak bisa nonton drama Alah. sinetron Malaysia. Padahal bagus banget. Upin Ipin, bener. Upin Ipin nggak bisa berarti kita. Benar-benar. Oke deh, berarti MCG kita kelar. Kita jadi ngerti kan sejarah Indonesia. Bener sih, jadi ngerti. Oke deh guys, lain kali kita bahas yang lain aja, biar kita udah paham. Bener. Kayak gini pahamnya tuh jauh lebih cepet Iya, nggak sih? iya. Udah yuk pulang aja yuk, kita Yuk, capek. ayo. Ayo. Dadah. Dadah guys. Dadah.